Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisis kapasitas ruang parkir. Adapun data yang digunakan di sini yaitu data yang telah diberikan oleh dosen di dalam Google Classroom. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google Classroom. Saya telah mendownloadnya dan ini adalah file data-datanya. Dapat dilihat di sini ada beberapa sheet. Nah, dari beberapa sheet ini memiliki perbedaan lokasi. Ada yang di FTI, kemudian ada yang di belakang UII, kemudian ada yang di FPSB, kemudian ada yang di lab tanaman, kemudian ada yang di D3 ekonomi, kemudian ada yang di dosen FTSP. Nah, dari setiap lokasi ini ditugaskan untuk 3 orang, ya. Namun 3 orang ini bukan satu kelompok, melainkan 3 orang. Setiap individu di sini memiliki tugasnya masing-masing, ya. Tetap menggunakan data yang sama, tetap. Tapi rentang waktunya yang berbeda nanti, ya. Untuk nama-nama yang pertama menggunakan rentang waktu 15 menit. Untuk nama yang kedua menggunakan rentang waktu 30 menit. Kemudian untuk nama yang ketiga menggunakan rentang waktu selama 1 jam. Agar lebih mudah dipahaminya, maka saya telah merangkumnya ke dalam satu tabel. Nah, ini adalah tabel dari rangkuman tugas-tugas teman-teman. Nah, ini kan ada lokasinya dari FTI, belakang UII, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh yang di lokasi FTI ini. Ada 3 orang yaitu Dani, Dinda, dan Raksa. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, 15 menit, 30 menit, 60 menit. Ini rentang waktunya. Yang mana nanti rentang waktu ini akan berpengaruh ke sini. Akan berpengaruh ke sini, ke rentang waktu jika ini kan saya mengambil contohnya per 10 menit. Ini untuk saya contohkan gitu ya ke teman-teman. Rentang waktunya 10 menit. Jadi kalau 10 menit rentang waktunya maka yang pertama itu yang di bawah 8, jam 8 ya. Kemudian setelah itu jam 8 sampai jam 8.10. Kemudian jam 8.10 sampai jam 8.20. Begitu seterusnya sampai jam 17.00. Nah, kemudian jika rentang waktunya 15 menit, maka dari yang pertama ini sama, tetap di bawah jam 8, kemudian dari jam 8 sampai jam 15, kemudian dari jam 8.15 sampai jam 8.30, dan seterusnya. Begitu juga yang rentang waktu 30 menit dan rentang waktu 1 jam, seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengerti tentang pembagian data tersebut, pembagian tugasnya, maka kita bisa memulai untuk menghitung perhitungannya. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil data dari Excel yang dikirim oleh dosen di Google Classroom. Dari Excel tersebut kita pindahkan ke Excel milik kita. Kita buat sheet baru yaitu data hasil survei. Ya, kita buat keterangan tabelnya seperti ini. Jikalau sudah membuat keterangan tabel seperti ini, maka kita langsung ke data yang diberikan oleh dosen. Excel data yang diberikan oleh dosen. Nah, kita pindah ke data yang diberikan oleh dosen yang di Google Classroom. Nah, kita scroll ke bawah. Ini saya mengambil contoh dari lokasi D3 ekonomi. Kita scroll ke bawah, di sini ada number of stall, ya. Kemudian di sini ada remaining park vehicle yang di bawah jam 8. Di sini ada 2. Kemudian ini ada SRP 2,5 kali 2. Nah, di sini kita membaca yang remaining park vehicle di bawah jam 8. Di sini ada dua vehicle atau 2 kendaraan. Kemudian kita pindah ke Excel milik kita. Kemudian kita copy yang tadi number of stall remaining, kemudian SRP kita copy ke Excel kita seperti ini. Nah, kemudian karena remaining part vehicle di bawah jam 8 ada 2, maka di sini kita asumsikan bahwasannya ada 2 kendaraan yang parkir sebelum jam 8, ya. Kalau ada 2. Nah, kalau ada 3 berarti ada 3. Kalau ada 4 ada 4 berarti seperti itu. Karena di sini ada 2, maka di sini kita asumsikan bahwasannya nomor polisinya kita nggak tahu ya. Kita kasih strip aja, strip. Kemudian waktu kendaraan masuk kita kita asumsikan 07.00 jam masuknya. Kemudian yang satu juga 07.00. Kemudian yang satu lagi dia
Waktu kendaraan keluarnya yaitu 8.00, kita asumsikan saja. Kemudian waktu kendaraan keluar yang satu lagi juga 8.00. Oke, kemudian durasi. Durasinya waktu kendaraan keluar dikurang waktu kendaraan masuk 1 jam. Kita tarik ke bawah. Oke. Jikalau udah seperti ini, baru data dari Excel eh, data dari Excel parkirnya kita bisa copy ke sini. Yang ini bisa kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Oke, seperti itu. Ini udah kita copy. Kemudian kita scroll ke bawah, kita membuat ini rekap jumlah mahasiswa, kemudian luas gedung, kemudian luas area parkir. Ini mendapatkannya dari internet ya, jumlah mahasiswa dari internet, kemudian luas gedung D3 ekonomi juga dari internet, kemudian luas area parkir D3 ekonomi UI di sini 675 ini juga dari internet atau juga bisa dihitung dari SRP dikali stall ya, bisa. Kemudian jika sudah, dari sheet ini kita pindah ke sheet selanjutnya. Kita buat sheet baru dengan nama sheetnya yaitu analisis data. Pada sheet baru ini, jangan lupa membuat ini keterangan tabel seperti ini, ya. Kemudian keterangan tabel juga seperti ini. Ini nanti saja. Ini kita fokuskan ke ini terlebih dahulu. Nah, di tabel yang ini, kalau sudah membuat keterangan tabelnya, ini langsung saja kita kasih nomor seperti biasa. Ya. Sudah, ketika sudah dikasih nomor, kemudian nomor kendaraan polisinya, nomor polisinya kita ambil dari yang data hasil survei sama dengan ke sini. Kita linkkan saja, kemudian ditarik ke samping, durasinya juga, terus diklik 2 kali ke bawah. Oke, setelah itu kita mencari rata-rata durasinya sama dengan average dalam kurung dan durasinya semuanya di blok kurung. Enter 1,46. Kita dapat ininya rata-rata durasinya 1,46. Oke, setelah kita dapat rata-rata durasinya 1,46, kita scroll ke bawah. Ini yang tadi ini di copy aja. Nah, kita di sini membuat rekapitulasi dari tabel yang di atas ini. Kita buat total, average, max, min, atau durasi totalnya berapa, kemudian rata-rata durasinya berapa, kemudian durasi maksimumnya berapa, kemudian durasi minimumnya berapa. Oke, pertama total sama dengan sum dalam kurung ke sini. Nah, sini ke kurung, enter. Kita dapat sumnya segini, kemudian average sama dengan aja ke sini. Oke, kemudian maksimumnya, max, tutup kurung, tutup kurung, buka kurung, sini durasinya, tutup kurung, oke. Kemudian minimumnya sama, in, kurung, tutup kurung. Oke, nah itu ya, kita sudah dapat total average max min. Tapi ini masih dalam satuan jam, kita ubah ke satuan menit sama dengan ini dikali 60 menit, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Kita dapat segini, kita copy sini biar langsung. Nah, gitu ya. Nah, kita udah dapat total average max min. Ini kita udah dapat rekap dari tabel ini. Oke, kita lanjut ke perhitungan karakteristik parkir. Di sini kita akan menghitung akumulasi parkir, kemudian kapasitas parkir, kemudian
volume parkir, kemudian turnover, kemudian indeks parkir, kemudian kebutuhan ruang parkir. Gitu. Yang pertama-tama ya pasti aja membuat keterangan tabel seperti ini. Oke, kalau sudah membuat keterangan tabel seperti itu, maka kita membuat rentang waktunya. Yang mana rentang waktu ini tergantung tugas kalian. Ada yang tadi kan ada yang 15, ada yang 30, ada yang 60. Ya, beda-beda. Saya jelasin yang rentang waktu yang 10 menit, rentang waktu 10 menit ya. Pertama ini kita sama semua ya. Nah, 08, 00, enter. Oke. Oh iya, sebelum itu jangan lupa ini diblok dulu. Kemudian ininya dirubah jadi time. Nah, kemudian di sini di tengah dulu deh kita kasih strip dulu. Strip tarik sampai bawah. Terus di sini kita sama dengan ke sini. Nah, kemudian di sini kita ketik karena rentangnya 10 menit, berarti kan dari 8 ke 8.10 kan kalau rentangnya 10 menit. 08, 10, oke. Nah, biar gampang ya, biar nggak ngetik satu-satu, di blok aja, kemudian ditarik ke bawah. Sampai ke 17.00. Nah, sini sampai 17.00. Oke, sip. Kemudian ini juga ditarik aja. Ke bawah, sampai ke sini. Sip. Nah, ini kan terakhir 16.50 sampai 17.00 kan, berarti udah benar. Oke. Setelah itu baru kita nentuin nih kendaraan masuk di bawah jam 8 itu ada berapa. Kemudian kendaraan keluar di bawah jam 8 ada berapa. Kemudian di rentang jam 8 sampai jam 8.10 ini ada kendaraan masuk berapa. Kemudian ada kendaraan keluar berapa. Kemudian di rentang 8.10 sampai 8.20 ini gimana gitu. Ya, pokoknya sampai seterusnya kayak gitu. Yang pertama-tama harus kita sort dulu. Ya, ini tiga tabel ini kita sort di blok tiga-tiganya. Kemudian ke pojok kanan ke sort dan filter. Kemudian ke filter, klik. Nah, begini ya. Nah, kemudian kita fokus ke kendaraan masuk. Kita mau ngitung kendaraan masuk dulu. Nah, ini di waktu kendaraan masuk kita sort. Klik panah pojok kanan atas ini, kemudian sort smallest to largest. Nah, maka akan dia tersort dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Oke, kita rekap. Berarti yang di bawah jam 8 ini dia ada 2 ya. Kita kasih warna. Kita ketik sini 2. Kemudian jam 8 sampai jam 8.10, jam 8 sampai jam 8.10 ada 2 juga. Jam 8 sampai jam 8.10 ada 2 dan seterusnya. Setelah itu baru pindah ke waktu kendaraan keluar. Ya, ini saya percepat aja. Nah, untuk data kendaraan masuknya di sini saya sudah selesai rekap. Ya, ini saya berikan warna yang berbeda-beda agar tidak keliru ya. Tentang waktunya sudah rekap, jadinya kayak gini. Kemudian lanjut ke rekap kendaraan keluar. Sama ya, kayak tadi cara rekapnya. Di bawah jam 8 kendaraan keluar berapa. Kemudian di bawah di antara 8 sampai 8.10 kendaraan keluarnya berapa. Seperti itu. Kita lanjut, ini saya percepat juga. Oh ya, sebelum saya melanjutkan ini menghitung kendaraan keluarnya berapa, ini di sort terlebih dahulu. Waktu kendaraannya di sort, waktu kendaraan keluar, klik pojok kanan ini, kemudian di short smallest to largest. Nah, kita dapat kayak gini ya. Ini bisa berurutan nih biar lebih mudah nanti nyortirnya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah selesai direkap kendaraan keluarnya. Ya, kemudian untuk membuktikan apakah rekapitulasi kita ini benar, yaitu dengan menjumlahkan totalnya, sum, keseluruhan kendaraan masuk, enter. Nah, ini ada 52 kendaraan, berarti benar ya, ada 52 kendaraan. Ini udah benar, rekap kita yang kendaraan masuk. Kemudian kendaraan keluarnya, ini kita tarik saja ke samping.
Nah, 52 juga. Berarti udah benar ya rekap kita. Seperti itu. Kalau beda, berarti itu ada yang keliru. Untuk dicek lagi. Seperti itu. Kemudian kita menghitung akumulasi parkir. Caranya yaitu menghitung kendaraan yang masuk dikurang kendaraan yang keluar ditambah dengan kendaraan yang ada sebelumnya. Seperti itu ya. Ini karena tidak ada kendaraan sebelumnya sebelum ini, maka yang untuk baris pertama ini khusus yaitu sama dengan kendaraan masuk ya dikurang kendaraan keluar ya. Nah, untuk yang kedua ini kita pakai rumus yang tadi. Sama dengan kendaraan yang masuk dikurang kendaraan yang keluar ditambah kendaraan yang sudah ada sebelumnya. Nah, enter. Kemudian klik dua kali. Nah, ini adalah akumulasi parkirnya. Cara mengecek apakah perhitungan akumulasi parkir kita sudah benar, yaitu dengan cara melihat ini, nol, terakhir, di akhir. Ini pasti nol, karena ketika semua kendaraan sudah keluar dari area parkir, maka area parkir ya kosong, nol, berarti udah nggak ada kendaraan lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menghitung kapasitas. Ya, untuk kapasitas ini, untuk menghitung kapasitas ini, kita langsung saja ngelink ke number of stall sama dengan number of stall, klik, kemudian jangan lupa dikunci F4, enter, kemudian di klik dua kali, ya, nih, ya sama semua ya kapasitas. Oke, kemudian selanjutnya volume parkir, cara menghitungnya yaitu rumusnya sama dengan kendaraan masuk ditambah dengan kendaraan yang sudah ada sebelumnya, ya. Maka karena di sini kendaraan sebelum jam 8 itu nggak ada, maka sama dengan kendaraan masuk aja. Kemudian yang selanjutnya baru kita masukkan rumus sama dengan kendaraan masuk ditambah kendaraan yang sudah ada. Nah, volume yang di atas klik enter, ya, kemudian kita klik dua kali. Nah, kita dapat volumenya. Nah, cara ngecek untuk volumenya apakah udah benar kita perhitungannya, maka kita lihat di sini di akhir 52. Jika di sini angkanya 52 sama dengan angka di sini, maka itu perhitungan volume kita sudah benar. Seperti itu. Kemudian perhitungan turnover yaitu rumusnya sama dengan volume parkir per ruang parkir yang tersedia atau kapasitas. Langsung saja sama dengan volume parkir per nih kapasitas. Dan diklik dua kali. Oke, ini adalah turnovernya. Kemudian untuk perhitungan indeks parkir yaitu indeks parkir selanjutnya sama dengan akumulasi parkir per kapasitas parkiran tersedia kemudian dikali 100 karena ini adalah persentase. Nah, kita dapat segini indeks parkirnya. Nah, ini adalah indeks parkir kita. Oke. Kemudian kita lanjut untuk menghitung kebutuhan ruang parkir. Ya, untuk kebutuhan ruang parkir yang di sini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita menghitung di eh, kebutuhan ruang parkirnya di tabel baru aja biar lebih mempermudah, baru nanti kita link ke sini. Oke. Nah, untuk waktunya di sini gimana? Yang dimaksud waktu di sini yaitu durasinya, durasi survei yaitu jam 8.00 sampai jam 17.00 ya. Jam 8.00 sampai jam 17.00. Kemudian lama survei yaitu dari jam 8 sampai jam 17 sampai jam 5 ini berapa? Yaitu jam 17 dikurang jam 8, maka jam 9 lama surveinya. 9 jam. Kemudian volume parkirnya itu yang ini 52. Kemudian durasi rata-rata ya. Durasi rata-rata 1,67, boleh diambil dari sini atau mau dari sini terserah. Kemudian kebutuhan ruang parkirnya, rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung volume volume parkir dikali durasi rata-rata dalam kurung per lama survei. Nah, ini kebutuhan ruang parkirnya segini, 9,64 kendaraan atau bisa dibulatin jadi 10 ya.
seperti itu. Baru kemudian kita link ke sini sama dengan enter. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelum kita ke perhitungan ada sesuai dengan Perbup Sleman atau dengan Dirjen Perhubungan Darat 996, kemudian perhitungan lainnya, kita terlebih dahulu membuat grafik, yaitu grafik akumulasi versus waktu, kemudian turnover versus waktu, kemudian grafik volume versus waktu, kemudian grafik indeks versus waktu. Nah, ini kita dapat data-data dari sini. Ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ini, kita membuat ini dulu waktunya. Biar apa? Biar nanti dimasukin ke grafiknya gampang. Soalnya kalau di masukin 3 kolom gini nggak bisa. Ya. Maka dari itu di sini kita membuat tabel baru, tabel waktu. Kita membuat keterangan tabel waktu di sini. Kemudian memasukkan rumus ya, concatenate dalam kurung teks dalam kurung ini yang di sebelah kiri, kemudian ini ikuti saja, kemudian di sini dikasih strip ya, kemudian ikuti ini, nah kemudian yang ini yang sebelah kanan. Kalau udah selesai pokoknya ikutin ini aja, kemudian di enter. Nah, maka ini akan langsung jadinya kayak gini. Kemudian di copy ke bawah sampai ngikutin ini ya. Nah, gitu. Sampai 17.00 dari 8.00. Oke, baru kita membuat grafik. Yang pertama itu grafik akumulasi, grafik turnover, grafik volume, ya. Grafik indeks belakangan karena ini beda sendiri ya jenis ini. Kita membuat grafik 3 grafik ini dulu. Caranya itu dengan insert, kayak bikin grafik biasa, yaitu kita ke 2D kolom, ke sini, ini ya, 2D kolom. Kemudian kita ke stack kolom, yang ini. Nah, oke, kita besarin. Langsung di copy aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ditaruh sini. Kemudian di sini juga Ctrl V. Oke. Kemudian grafik indeksnya ini yaitu dengan 2D line, lalu ke line, insert sama kayak tadi, 2D line, lalu ke line. Kita pindahin ke sini. Kita besarin juga. Oke. Nah, baru kalau udah kayak gini, kita masukin datanya dengan cara yang pertama grafik akumulasi versus waktu, klik kanan, select data, add. Nah, langsung aja ke sama dengan, karena ini akumulasi versus waktu, kita langsung ke akumulasi. Sini, akumulasi, di blok semua. Oke, oke. Nah, ini kan belum ganti nih jadi waktu. Nah, kita ubah, edit sama dengan, kita ke sini. Nah, ini kenapa saya jadikan satu seperti ini biar mempermudah gitu ya. Oke, sip. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian jangan lupa diberikan keterangan. Titelnya di sini yaitu akumulasi. Kemudian di sini waktu. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini sama kayak tadi.
Caranya select data, add, sama dengan, karena ini turnover, pas waktu, kita ke turnover, sini, kita blok turnover, sampai bawah, oke, kemudian edit waktunya, kayak tadi, sama dengan bawah sini, enter, oke, jangan lupa nanti access title-nya juga, di sini turnover, di sini waktu. Kemudian di sini juga sama, klik kanan, data, add, langsung ke volume, lock, oke, edit waktunya kayak tadi sama. Oke, nah kemudian ini udah, jangan lupa access title-nya, volume, waktu. Oke, ini udah. Kemudian kita ke grafik indeks versus waktu. Sama, klik kanan, select data, edit, sama dengan dia indeks ini kita blok. Oke, nah kita edit sama dengan ke waktu. Nah, oke, physical jangan lupa. Ini kasih indeks, ini kasih waktu. Oke, sip. Ini udah selesai semua. Kemudian, ketika sudah membuat grafiknya, sudah selesai, kita jangan lupa untuk melengkapi grafiknya ya, agar lebih terlihat rapih atau enak dilihat gitu ya. Ini chart titelnya kita ganti, dengan grafik akumulasi dan begitu seterusnya. Yang lain juga diganti chart titelnya. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke perhitungan ini. Perhitungan sesuai dengan peraturan bupati dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perhitungannya untuk perhitungan sesuai dengan peraturan Bupati Sleman nomor 49 2013. Yang pertama, kita masukkan stall. Oh ya, pertama-tama jangan lupa membuat keterangan tabel seperti ini dulu. Kalau sudah, baru kita masukkan angka stallnya. Jumlah stallnya itu ada 27, sini link. Kemudian SRP mobilnya, SRP mobil sini kan 2,5 kali 2. Sebenarnya SRP mobil itu 2,5 kali 2 dikali 5, seperti itu ya. Ini SRP mobil. Kemudian luas bangunannya itu dari data yang kita sudah dapat tadi. Dari luas bangunan, luas gedung. Oke. Kemudian parkir mobil existing, yaitu rumusnya stallnya dikali SRP mobil. Stall dikali SRP mobil. Nah, 675. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nih, yang ini. 675 dapat dari mana gitu. Dari internet ada, bisa dihitung kayak gitu juga bisa. Oke. Kemudian lanjut 25% dikali Perbuk Sleman. Sama dengan 25% dikali Perbuk Sleman. Luas bangunan ini dikali dengan 25%. 2287,5. Kemudian keterangannya yaitu dengan fungsi if. Fungsi if seperti ini. If apabila M76 ini ya, parkir mobil existing lebih besar daripada 25% per book ini, maka dia memenuhi. Kalau dia lebih kecil, maka dia tidak memenuhi. Seperti itu. Ya. Kemudian di enter. Nah, ini karena dia lebih kecil, ini lebih kecil daripada ini, maka dia tidak memenuhi. Seperti itu.
Lalu kita lanjut ke perhitungan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat 1996. Nah, untuk perhitungan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat 1996, maka SRP mobilnya ini sama dengan kita ambil dari sini, nguling aja. Kemudian jumlah mahasiswanya, ini yang kita dapat dari internet itu, ya, jumlah mahasiswa ada 1092. Mahasiswa D3 ekonomi ya. Kemudian kebutuhan SRP mobil. Kebutuhan SRP mobilnya sama dengan ini jumlah mahasiswanya per 50. Kenapa per 50? Ini karena karena ini ya, perbandingan untuk satu SRP mobil adalah untuk 50 mahasiswa. Jadi diasumsikan bahwasannya setiap 50 mahasiswa itu memiliki satu mobil gitu. Jadi, makanya per 50. Seperti itu. Makanya di sini jadi se di per 50, dibagi 50. Kemudian parkir mobil existing sama dengan kita ngeling dari sini aja. Parkir mobil existing itu apa sih? Parkir mobil existing itu parkir mobil yang sudah ada yang sekarang, Kemudian luas kebutuhan parkirnya ini menggunakan rumus. Rumusnya itu kebutuhan SRP dikali SRP mobil. Kebutuhan SRP dikali dengan SRP mobil. Enter. Nah, ini luas kebutuhan parkirnya. Kemudian keterangannya di sini kita pakai fungsi if juga kayak tadi. Nah, di sini if apabila parkir mobil existing lebih besar daripada luas kebutuhan parkir, maka dia memenuhi. Apabila tidak, maka dia tidak memenuhi. Seperti itu. Boleh di enter, maka dia memenuhi. Kalau menurut peraturan Dirjen Perhubungan Darat. Tuh. Lanjut ke perhitungan kebutuhan sesuai dengan pergerakan mahasiswa. Nah, untuk perhitungan kebutuhan sesuai dengan pergerakan mahasiswa, pertama-tama itu membuat keterangan tabel dulu seperti ini. Ketika sudah membuatnya, maka akumulasi parkir maksimumnya sama dengan max dalam kurung akumulasi parkir yang ini ya. Akumulasi parkir yang ini. Cari yang maksimum. Enter. Itu ada 15 akumulasi parkir maksimum. Kemudian SRP-nya dari sini. SRP mobil. Ya. Kita dapat SRP mobil, kemudian parkir mobil existingnya biasa, parkir mobil existing, kemudian jumlah stall. Oke. Oh iya, maaf, ini SRP mobil maksudnya bukan 25 ya, salah. Ini sama dengan 15 kali 1. Kemudian keterangannya di sini menggunakan fungsi if sama seperti tadi. Apabila jumlah stallnya itu lebih besar daripada SRP mobil, maka dia memenuhi. Jika tidak, maka dia tidak memenuhi. Maka dia memenuhi. Ya, karena si ini jumlah stallnya dia lebih besar daripada SRP mobil. Seperti itu. Sekarang dia memenuhi. Nah, maka dari itu kita harus memprediksi nih 5 tahun mendatang apakah dia masih memenuhi atau tidak. Bisa jadi masih memenuhi, bisa jadi tidak. Makanya harus kita hitung. Cara perhitungannya seperti apa? Cara perhitungannya sebagaimana berikut. Nah, perhitungan prediksi kebutuhan parkir 5 tahun mendatang seperti ini. Nah, kita harus mempunyai beberapa data terlebih dahulu ya. Seperti jumlah mahasiswa UI pada tahun 2015. Kenapa 2015? Karena data parkir ini juga diambil pada 2015. Jumlah mahasiswa pada 2015 saya dapatkan di internet seperti ini. Kemudian jumlah mahasiswa UI pada tahun 2020 kemarin ya. Seperti ini. Harusnya sekarang 2021. Kemudian persentase pertumbuhan jumlah mahasiswa UI-nya kita pakai rumus ini 25.000 dikurang dengan 15.195 per 25.000 dikali 100%. Maka kita dapat persentase pertumbuhan jumlah mahasiswanya. Kemudian untuk jumlah mahasiswa D3 ekonomi kita sudah tahu tadi ya 1092. Kemudian jumlah mahasiswa D3 ekonomi pada 2020 yaitu
sebanyak 15-20 orang. Nah, kemudian akumulasi parkir kita dari sini ya. Kemudian jumlah mahasiswanya dari sini ya 1092. Kemudian mahasiswa yang mengendarai mobil yaitu kira-kira ada ini rumusnya 52 per 1092 dikali 100%, kemudian dikali dengan jumlah mahasiswa D3 Ekonomi pada tahun 2020. Seperti itu. Maka kita mendapatkan mahasiswa yang mengendarai mobil ya kira-kira ada 72,381 atau 72 orang. Seperti itu. Nah, kan ini prediksinya 72 ya, 72 mahasiswa yang nanti di 5 tahun yang akan datang. Nah, maka ketika dikomparasikan dengan atau dibandingkan dengan jumlah stall yang ada sekarang itu 27. 72 banding 27, maka sangat jauh ya. Berarti parkir ini membutuhkan perluasan. Karena di 5 tahun mendatang ini bakal membutuhkan 72 stall, akan lebih seperti itu. Ya. Nah, itu semua penjelasan dari saya ya. Tadi diakhiri dengan ini prediksi 5 tahun ke depan seperti apa perhitungannya. Itu semua perhitungannya sudah selesai ya. Lalu setelah perhitungan semua selesai maka dibuat ke dalam laporan. Laporannya jangan lupa untuk dimasukkan semua tabel-tabelnya, perhitungan-perhitungannya, contoh perhitungannya, kemudian uh, grafik-grafiknya, kemudian penjelasan tentang grafik, penjelasan tentang tabel. Di dalam tabel itu ada apa aja disebutkan. Oke, itu semua dari saya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.